kita tidak bisa terus hidup dengan sistem anggaran tambal sulam, Mas. Uang rakyat harus dikelola secara adil, transparan, dan berdampak. Gen Z dan milenial punya kekuatan untuk mengubah arah kebijakan bukan dari atas tapi dari bawah, dan kesadaran partisipasi sampai pengawasan, karena negara ini milik semua warga dan setiap rupiah yang kalian bayarkan harus kembali untuk kehidupan yang lebih baik dan layak gitu, Mas. Halo Amor, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar, dan gini deh, kamu pasti sering lihat option pajak itu lagi banyak dibahas di news outlet, di media-media itu semua lagi ada bahas soal option pajak. Nah, biar kita nggak bingung, option pajak itu sebenarnya apa? Fanhar sudah datangkan langsung suhunya ini. Sama Fanhar sudah ada Gus Muhammad Soleh dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dapat pencerahan juga, karena masalah option pajak ini banyak banget dibahas, dan jujur Fanhar sendiri nggak ngeh option pajak ini sebenarnya apa tuh Gus, dan kenapa dia jadi kayak krusial gitu buat wilayah kayak Jawa Timur? Option pajak itu sebenarnya tambahan atau hasil pajak dari pajak pusat ke daerah. Dulu provinsi langsung mengelola pajak kendaraan, tetapi sekarang sebagian besar diambil pusat dan dibagi dalam bentuk option. Ini krusial karena PAD Jatim sangat tergantung kepada pendapatan dari sektor tersebut. Kalau aliran dan bagi hasilnya tersendat, maka keuangan daerah ikut goyang, dan ini bukan soal angka saja, ini soal layanan publik juga ikut berdampak, Mas. Oke, berarti ini regulasi baru dan krusial berarti Gus ya, karena memang ya kalau dulu itu pajak langsung ke provinsi gitu loh Empower, dan sekarang enggak. Sekarang ada bagi hasilnya lebih rata dan krusial, karena sebagai provinsi Jawa Timur itu masih bersandar penuh ke sektor pajak. Nah, kalau sudah kayak gitu Gus, ini perbedaannya apa sebelum dan sesudah penerapan option pajak untuk PAD Jawa Timur Gus? Sebelum option kita punya kendali penuh atas pajak kendaraan, artinya perencanaan daerah harus menunggu transfer dari pusat yang kadang tidak sinkron dengan waktu belanja, Mas. Ini menimbulkan ketidakpastian fiskal. Dalam jangka panjang, model ini mereduksi otonomi fiskal yang sudah dibangun bertahun-tahun. Oke, berarti perbedaannya sangat besar loh ini Empower. Jadi sebelum dan penerapan option pajak, ini PAD Jawa Timur ini berubah wajah gitu Gus. Pasti ada penurunan kalau seperti itu. Seberapa besar penurunannya Gus setelah aturan itu berlaku? Penurunannya cukup signifikan. Dari sisi nominal, kita kehilangan triliunan rupiah dalam potensi pendapatan langsung. Tentu ini menunggu struktur APBD yang sudah dirancang. Apalagi jika dikaitkan dengan belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan, efek dominonya langsung terasa di lapangan, Mas. Wow, berarti penurunannya itu sangat signifikan kalau dari ceritanya Gus Soleh nih ya. Ketika penurunan itu lumayan signifikan dan lumayan besar nih Gus, sektor mana yang paling terdampak dari penurunan pendapatan daerah ini? Sektor pelayanan publik, terutama infrastruktur dan program-program pemberdayaan masyarakat. Banyak kegiatan pembangunan yang harus ditunda atau dipangkas. UMKM juga kena dampaknya karena banyak program pendampingan insentif yang dipotong, termasuk sektor pendidikan, non-formal, dan pelatihan kerja. Sektor ini penting, tetapi seringkali dikorbankan duluan saat dana terbatas, Mas. Oke, berarti ternyata Empower dampak dari penerapan option pajak ini cukup krusial ya. Saya kira
tidak begitu berdampak, ada penurunan juga nggak banyak Gus, tapi Iya. ternyata cukup besar penurunannya Iya, ini ya. iya, Kalau sudah kayak gini berarti ini bukan hanya masalah teknis ya Gus ya. iya. Ada juga kayak ancaman terhadap sektor-sektor pelayanan publik ketika Iya. opsi pajak ini diterapkan Gus. Iya Mas, ini bukan cuma urusan angka-angka. Ketika fiskal terganggu, pelayanan publik ikut terpangkas, program sosial bisa mundur, infrastruktur bisa mandek, dan masyarakat paling rentan jadi korban. Kita tidak bisa terus-terusan bilang anggaran tidak cukup tanpa ada terobosan. Ini soal komitmen menjaga hak rakyat, Mas. Ya, betul juga sih Gus, karena Iya, iya. ketika penurunan pendapatan daerah, terus rakyat ada butuh, masyarakat ada butuh, masa ya jawabannya, wah ngapunten anggarannya nggak cukup Iya. lah, yuk bubar ya Gus ya. Iya, 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 iya. Iya juga sih. Nah, ini kan berarti ada ancaman yang nyata nih Gus kepada layanan-layanan publik. Sudah dapat keluhan belum Gus dari masyarakat yang komplain gitu kan ketika opsi pajak ini sudah dilakukan? Ya banyak Mas yang tertawa. Kenapa bantuan-bantuan sosial, perbaikan jalan, hingga program pelatihan tiba-tiba hilang? Oke. Warga tidak tahu bahwa PAD daerah berkurang drastis. Mereka hanya tahu kenapa kok sekarang makin lambat. Jadi tantangan komunikasi juga bagi pemerintah. Transparansi dan penjelasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Mas. Wih, iya juga sih. Jadi ya masyarakat ketawanya ketawa miris ya Gus ya. Ya, Kayak betul, betul. kok bisa kayak gini. Founder pikir opsi pajak itu ya dampaknya tidak sesistemik itu loh Empower. Tapi ternyata ini sektor real di lapisan terbawah elemen masyarakat itu jadi korban dalam tanda petik begitu Gus ya. Ketika masyarakat sudah jadi korban, respon Pemprov Jatim sejauh ini pripun nih Gus? Reaktif atau sudah ada antisipasinya pripun Gus? Sejauh ini cenderung aktif Mas. Kita menyusun ulang prioritas, memangkas beberapa kegiatan, dan mencari sumber-sumber lain. Tapi belum ada langkah strukturnya yang mengarah pada perbaikan jangka panjang. Ini bukan hanya PR eksekutif, tapi juga legislatif untuk mendorong keberanian ambil kebijakan baru, Mas. Iya sih, karena nggak bisa dibiarkan satu sisi bekerja sendiri ya Gus ya. Ketika ada masalah anggaran, ini kan kalau cuma dibebankan pada satu pihak, yo abot loh ya Pak. Perlu kerja kolektif kolegial gitu Gus ya. Kalau menurut Gus Soleh tadi, ya Pemprov sudah punya beberapa langkah antisipatif tuh Empower, tapi nggak bisa sendirian, legislatif juga. Nah, mumpung Gus Soleh sudah bahas ada peran legislatif juga. Selama ini teman-teman Komisi C melihat ada solusi jangka pendek nggak nih Gus? Karena kan defisitnya terasa nyata. Solusinya sampun ada apa pripun? Kita sudah mendorong efisiensi dan relokasi yang lebih tajam. Jangan sampai program populis dipaksakan sementara untuk kebutuhan pokok diabaikan. Selain itu, pembenahan sistem pendataan wajib pajak di daerah bisa menjadi langkah cepat. Optimisme revitalisasi di BUMD juga harus digenjot. Semua butuh keseriusan dan keberanian politik, Mas. Betul juga sih, karena gini, kalau kita bicara ada defisit, diam-diam defisit dan terus tergerus, kalau dibiarkan ya bubrah tuh ya Gus ya. Dan saya sepakat dengan statement dari Gus Soleh tadi, BUMD juga harus digenjot karena itu bisa jadi jawaban Empower. Selama ini kan kalau kita lihat opsi pajak berarti kan ketika itu dampaknya nyata, yang berarti Pemprov Jatim perlu kreatif gitu sih. Kreatif untuk nyari alokasi pendapatan baru. Nah, salah satunya BUMD itu sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara pajak kendaraan bermotor nih Gus, ketika opsi pajak diberlakukan, pasti kan ada wilayah-wilayah yang merasa dalam tanda petik dijegal. Soalnya berkurang loh itu pendapatannya. Sudah mulai ada suara-suara dari pemerintah kabupaten kota Gus terkait pemberlakuan opsi pajak? Banyak daerah yang merasa kehilangan ruang gerak. Mereka bergantung pada transfer provinsi yang kini ikut kesulitan. Rasa frustasi muncul karena kebutuhan tetap jalan, tetapi
dana makin seret. Beberapa kepala daerah menyuarakan agar option ditinjau ulang. Ini bukan soal ego, tetapi tentang efektivitas pembangunan, Mas. Iya juga sih, karena pembangunan tuntutan masyarakat ini nyata ya Gus ya. Iya. Pak, kok jalan rusak? Pak, kok ini jembatan nggak direnovasi, tapi dana transfernya berkurang. Iya. Ya itu yang jadi berat nih Gus. Nah, ini buat teman-teman angkatan saya nih Gus, Gen Z nih. Pasti mereka banyak yang masih bingung atau mungkin nggak kenapa sih sebenarnya kita harus bayar pajak kendaraan bermotor itu gitu loh. Nah, pripun itu Gus? Karena uang yang kamu bayarkan itu seharusnya balik ke sampean dalam bentuk jalan yang bagus, sekolahan gratis, internet desa, atau beasiswa. Kalau sistem distribusi ngaco, sampean yang rugi. Ini bukan urusan tua muda, ini urusan hak sebagai warga negara. Gen Z bisa mulai dari peduli, lalu kritis, lalu ikut mengawasi. Kalau kamu bayar pajak, kamu yang punya hak untuk nanya, uangku dipakai buat apa? Gitu loh Gus. Nah itu dia loh, Gen Z ini ya harus peka juga. Bayar pajak itu penting. Padahal masih punya banyak pertanyaan buat Gus Soleh. Tapi kamu jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower. Masih sama Fanhar dan juga ada Gus Soleh di sini. Tadi kita sudah kasih gambaran ya Gus ya, option pajak itu apa sih sebenarnya. Nah, sekarang lanjut nih Gus. Ketika PAD berkurang, otomatis perlu ada yang ditambal sama disulam ya kan. Karena ada yang bolong Gus. Nah, sebenarnya tambal sulam PAD itu konsep yang seperti apa tuh Gus Soleh? Tambal sulam PAD itu seperti memindahkan ember air dari satu tempat bocor yang ke tempat lain yang juga bocor. Artinya kita ambil anggaran dari satu pos lalu digeser ke pos lain yang lebih mendesak tanpa menyelesaikan akar masalah. Contoh, anggaran pelatihan kerja bisa dipotong untuk menambal subsidi BBM nelayan. Ini solusi jangka pendek yang sering dipakai saat PAD tidak stabil. Tapi kalau terus-terusan bisa merusak arah pembangunan daerah, Mas. Aduh, iya juga sih. Karena ya tambal sulam itu satu sisi solusi jangka pendek berarti Gus. Iya. Refocusing anggaran kunci dari tambal sulam PAD itu. Jadi itu solusi atau malah bikin rusuh Gus, bikin chaos Gus. Refocusing ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa direspon cepat, tetapi di sisi lain bikin banyak program jadi setengah jalan. Kita bisa kehilangan konsisten dalam rencana pembangunan tahunan. Jadi solusinya bukan asal geser, tetapi harus ada skala prioritas yang jelas dan dijaga. Nah itu dia loh, karena geser tidak ada kajiannya ya bubrah gitu. Bubrah banget. Otomatis ketika ada refocusing anggaran loh ini Empower, berarti ada program yang hilang, ada program yang digeser, dipangkas anggarannya. Itu sektor mana saja Gus yang paling terasa sampai saat ini? Program pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan UMKM, pelatihan kerja, dan bantuan sosial non-reguler. Bahkan di beberapa daerah, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan ditunda. Ini menyakitkan karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Sayangnya yang dikorbankan seringkali program yang tidak populer tapi berdampak jangka panjang. Kita tidak boleh biarkan ini jadi pola tetap, Mas. Iya juga sih, Gus. Karena yang digeser itu ternyata Vanar kaget sih ini ya, sektor real, UMKM, pelatihan kerja buat masyarakat. Itu sektor-sektor real yang dampaknya itu langsung kerasa loh di masyarakat. Nah,
Terus gimana nih respon teman-teman Komisi C, Gus? Ngapunten. Karena kan ini kan pengalian dana dan juga ngapunten, transparansinya bisa jadi kurang memadai. Kami Komisi C terus mendorong Pemprov untuk buka data seluas mungkin, termasuk rincian penggeseran anggaran. Harus ada logika dan penjelasan di setiap perubahan. Tidak bisa hanya karena darurat lalu semuanya digeser. Rakyat punya hak yang tahu. Tanpa transparansi, akuntabilitas akan runtuh, Mas. Iya juga sih Gus ya. Jadi ini akan jadi sangat rumit loh karena programnya digeser berdampak nyata. Terus gitu ternyata datanya belum dibuka seluas-luasnya nih Gus ya. Iya. Ada opsi penggunaan dana darurat. Nah ini Vanar nggak tahu nih ketika langkah itu diambil, penggunaan dana darurat itu dilakukan itu Gus. Itu apakah opsi yang etis dan efektif untuk menangani masalah ini Gus? Boleh saja dipakai asal memenuhi syarat dan tujuan, tapi jangan kebiasaan darurat yang terus terulang tiap tahun. Dana cadangan bukan tambal bolong, tapi untuk kejadian luar biasa. Kalau setiap tahun dipakai buat menutupi, berarti sistem kita bermasalah. Jadi ya harus bijak dan akurat penggunaannya, Mas. Iya juga sih Gus ya, karena dana darurat itu harus ya ideal ya power dipakai kalau misalkan punten jangan sampai ada bencana besar gitu kan. Baru boleh dipakai. Nah, ketika itu dipakai tidak pada peruntukannya ya rawan gitu sih. Iya juga sih. Ini berarti secara tidak langsung muncul potensi resiko karena Jawa Timur terlalu bergantung pada dana transfer pusat gitu sih. Daripada bersandar ke pendapatan asli daerah. Memang resikonya apa aja, Gus? Kita bisa kehilangan kemandirian fiskal dan fleksibilitas pembangunan, Mas. Jika pusat lambat atau berubah kebijakan, maka daerah ikut terombang-ambing. Ketahanan keuangan jadi rapuh. Jatim harus berani menggali potensi lokal, bukan hanya menunggu kucuran dari atas atau kedaulatan fiskal. Itu bagian dari martabat daerah. Wow, ini jawabannya luar biasa sih Empower. Jadi memang Jawa Timur tuh harus berani punya langkah konkret supaya apa yang hilang itu bisa ada gantinya gitu Gus. Nah, ketika ini kan sudah berjalan, tiba-tiba kebijakannya opsi pajak itu kemarin muncul gitu kan. Yang berarti ya mau tidak mau tambal sulam itu harus dilakukan ya paling enggak jangka pendek Gus. Ketika tambal sulam itu geser-geser anggaran, ini teman-teman DPRD dilibatkan atau diberi cukup ruang nggak Gus untuk prosesnya? Kami ya juga dilibatkan Mas, tapi seringkali eksekutif sudah datang dengan konsep yang jadi setengah-setengah, maka penting bagi kami mengkritisi dengan tajam di pembahasan anggaran. Proses politik ini perlu didukung partisipasi publik juga, karena kekuatan kontrol publik bisa mendorong DPRD lebih keras dalam pengawasannya, Mas. Ya, memang sepakat sih saya sama Gus, soalnya ketika kontrol itu harus benar-benar melekat gitu kan. Tapi kalau kita bicara cara mengontrolnya nih Gus, kalau di apa ya, kalau kata bapak saya itu dipendeli satu-satu lah, capek Gus ngapunten. Apakah ada peran teknologi dan digitalisasi Gus untuk memonitor alokasi-alokasi yang baru geser-geser ini Gus? Teknologi bisa bantu buka takbir, asalkan datanya diinput dengan benar-benar dan terbuka. Dashboard anggaran publik harus real, tim dan mudah dipahami. Ini bukan soal canggih, tapi soal kemampuan politik untuk terbuka. Anak muda bisa bantu pantau kalau aksesnya dibuka. Digitalisasi itu alat, bukan alibi, Mas. Bener juga sih ini jawaban dari Gus Soleh. Karena gini, ya percuma bisa diawasi secara online.
kalau datanya, uploadnya nggak bener, Gus. Ya kan, yang diupload datanya nggak bisa dipahami orang awam, podo wae. Itu dia nih, Gus. Lalu gimana nih, Gus? Cara kita ya, teman yang diwakili oleh teman-teman DPRD untuk bisa menjaga bareng-bareng Joko gitu loh, Gus. Supaya anggaran untuk pendidikan, UMKM, habis gitu jaminan sosial, jaring pengaman sosial itu tetap aman, Gus. Harus ada kunci prioritas yang tidak bisa dipotong-potong sembarangan, Mas. Bahkan saat kondisi krisis, Komisi D memperjuangkan agar bidang-bidang ini tetap jadi zona merah dalam refocusing anggaran. Jangan sampai program strategis dibunuh diam-diam karena tekanan fiskal. Ini tentang masa depan, dan masa depan tidak bisa dikorbankan demi sekedar menambal angka-angka itu, Mas. Iya juga sih, karena kalau kita bicara sektor-sektor real nih ya, Mawar ya, yang bersinggungan langsung sama masyarakat, kalau itu dikorbankan ya sama aja numbalin masa depan ya, Gus. Wah, ini jadi serem sih, karena ternyata dampak tambal sulam yang asal-asalan, semoga tidak terjadi, itu bisa mengganggu perkembangan, indeks pengembangan manusia mungkin di Jawa Timur. Nah, lalu kalau demikian nih, Gus, ini kan Gen Z sama millennials itu kan sebenarnya mau ikut ngawasi, tapi buat mereka mau ikut ngawasi, ikut support gitu, Gus. Mereka butuh tahu nih manfaat paling nyatanya itu apa. Karena kalau kita bilang masa depan, kadang bagi mereka wah si aduh kayak gitu. Sebenarnya manfaat paling nyatanya apa, Gus? Manfaatnya sangat besar sekali, Mas. Pertama, pemerintah jadi lebih berhati-hati. Kedua, keputusan anggaran jadi lebih relevan dengan kebutuhan generasi sekarang. Ketiga, publik merasa punya suara. Ini bukan memperkuat demokrasi di tingkat paling konkret. Uang rakyat diawasi oleh rakyat, dan yang paling penting perubahan dimulai dari mereka yang sangat peduli. Itu dia loh, karena ya ini bukan masalah demokrasi lagi, tapi ini bagaimana uang kamu dikelola dengan baik untuk kamu juga. Ini berarti butuh sistem keuangan yang lebih tangguh nih sebenarnya. Nah, kita bakal bahas itu ya, Mawar. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetap ada di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi nih, Mawar, masih bahas soal option pajak. Ini kan sebenarnya ya dia jadi sedikit rumit karena tambal sulamnya ternyata cukup merepotkan. Ada sektor real yang terganggu. Tapi kalau menurut Gus Soleh nih dari kacamata legislatif, aturan ini tuh perlu direvisi nggak sih sebenarnya, Gus? Oh, sangat perlu, Mas. Daerah seperti Jatim butuh skema yang lebih adil dan fleksibel. Opsi sekarang terlalu kaku dan membuat kita kehilangan ruang gerak fiskal. Kami dorong pusat untuk buka dialog ulang soal pembagian hasil pajak ini, karena keadilan fiskal bukan soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling membutuhkan. Nah, adil tidak melulu sama rata, tapi skala prioritas gitu kan. Nggak bisa semuanya ditebar. Oh ya sudah segini semua, enggak. Tapi siapa yang paling butuh? Saya sepakat sama Gus Soleh. Tapi kan kalau kita bicara revisi aturan ya, Mawar, ini kan sudah kadung ya, sudah jalan. Jadi sebenarnya ada nggak sih, Gus, ide alternatif lain supaya PAD ini bisa nambah dan supaya rakyat ini anggarannya nggak kepotong-potong, Gus, ngapunten. Betul, kita bisa perkuat sektor pariwisata lokal, digitalisasi distribusi, dan optimalisasi aset daerah. Selain itu, mendorong kolaborasi BUMD dengan sektor swasta secara profesional. Jangan lupa inovasi skema pembiayaan berbasis kinerja. PAD tidak harus mahal, tapi harus cerdas. Nah, nggak harus mahal, harus cerdas, dan BUMD harus kreatif, jangan ngono gitu sih. Nah, kalau kayak gitu nih, berarti
Fanar yakin teman-teman Komisi C sudah punya ide nih, sudah punya gagasan supaya keuangan daerah ini lebih tahan banting. Mau gimana kan masih tetap aman. Sudah ada belum Gus sebenarnya Gus? Kami dorong audit anggaran lebih awal dan perencanaan yang berbasis skenario termasuk eksekutif untuk daerah kecamatan yang mampu meningkatkan PAD-nya sendiri. Kami juga evaluasi BUMD agar tidak jadi beban. Intinya, keuangan daerah harus tahan goncangan, bukan hanya indah di atas kertas. Gitu Mas. Itu dia loh. Kadang itu semua lah di atas kertas disulap ya. Iya. Dibedai biar kelihatan cantik. Padahal harusnya tidak seperti itu kan Gus ya. Iya. Lalu gimana nih Gus untuk bisa kita memperluas pendapatan basis pajak ini supaya dia bisa terasa adil. Adil versi Gus Soleh otomatis yang nggak harus rata, tapi lihat siapa yang butuh. Pripun Gus? Itu Mas perlu pembaruan data, pendekatan yang ramah, misalnya edukasi pajak untuk pelaku UMKM dan digital nomad. Kita juga perlu menyasar sektor yang selama ini luput tetapi potensial. Keadilan bukan berarti semua bayar sama, tetapi semua diberi perlakuan sesuai kemampuannya. Ini yang sedang kita rancang bersama-sama tim anggota DPRD luar biasa, teman-teman Komisi C DPRD Jawa Timur luar biasa. Soal insentif pajak nih Gus, kan cukup banyak nih yang dapat kayak kortingan bayar pajak. Itu ada rencana buat ditinjau ulang kah untuk sektor-sektor tertentu mungkin? Ada Mas, terutama sektor besar yang justru tidak berdampak signifikan ke masyarakat. Kita ingin insentif dialihkan ke sektor padat karya, lokal, dan berkelanjutan. Jangan sampai insentif hanya jadi fasilitas untuk mereka yang sudah kuat. Kita perlu sistem yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Wah, luar biasa sih. Jadi memang nggak bisa semua itu dikebiau ya, biarin ya. Perlu ada penyesuaian lah. Yang gimana lagi? Kondisinya berubah gitu sih. Kondisinya berubah, ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan. Dan pengawasannya, kalau cuman Gus Soleh sama teman-teman Komisi C ya udah mampu. Kita harus terlibat tuh yang power. Tapi sejauh mana memangnya Gus? Peran-peran anak muda untuk ikut berpartisipasi mengawasi ini semua Gus? Sangat penting. Anak muda bisa jadi wet good, konten kreator, atau bergerak komunitas anggaran dengan media sosial dan data terbuka. Pengawasan kini lebih mudah diakses. Komisi C bahkan membuka ruangan hearing karena suara mereka bukan sekedar saran, tetapi tekanan moral gitu Mas. Iya bener sih, karena suara anak muda itu kalau cuma dianggap saran lewat Gus ya, percuma gitu Gus. Terus gimana nih Gus, cara saya dan teman-teman Gen Z yang paling sederhana untuk bisa kritis terhadap pelaporan keuangan daerah ini Gus? Mulai dari lihat website pemerintah, pelajari postur APBD, cek belanja-belanja aneh, ikut diskusi publik, dan jangan ragu-ragu bertanya ke wakil rakyat. Bisa juga bikin konten edukasi anggaran dari sudut pandang anak muda. Kritik itu sah selama berdasar, dan Gen Z punya potensi jadi generasi anti mainstream dalam politik anggaran Mas. Nah itu dia loh, jadi terbuka untuk kritik ya Gus. Berarti secara otomatis teman-teman legislatif, teman-teman DPRD sangat terbuka untuk usulan kebijakan dari komunitas atau mungkin kampus. Sangat terbuka sekali. Regulasi yang awal lahir dari forum-forum non formal, Komisi C selalu ingin menjembatani aspirasi dengan kebijakan. Kita perlu suara segar dan data lapangan dari anak muda Mas. Jangan segan-segan mengirimkan ide atau proposal atau bahkan kritik pedas selama
untuk perbaikan kita bersama. Wah, siap terima kritik pedas loh Empower. Asalkan untuk kebaikan, bukan kritik pedas yang ngilok-ngilokno tanpa tujuan gitu kan Gus ya. Ya kritik itu perlu, tapi kritik yang pedas tapi sehat gitu kan. Pedas yang bikin sakitnya banyak. Jangan yang jadi kayak gitu. Pedas tapi sehat. Gus gitu. Siap. Lalu kalau menurut Gus Soleh, ketika kita bicara sistem keuangan yang sehat, itu apa yang perlu diubah Gus? Keberanian untuk keluar dari pola anggaran yang seremonial dan politis. Anggaran harus kembali ke orientasi rakyat, bukan untuk pencitraan, tapi untuk dampaknya kepada masyarakat. Selama kita masih takut menyentuh anggaran yang tidak produktif, kita akan jalan di tempat. Ini saatnya reformasi anggaran, bukan komestik fiskal, Mas. Nah, itu tadi yang seremonial yang gak urgent, nanti dulu lah ya, gitu Gus. Fokus kepada yang langsung kerasa di sektor real. Masuk ini Gus Soleh nih. Ketika saya maksudnya Gus, dan teman-teman saya yang Gen Z dan millennials ini, pingin ambil peran, saya harus mulai dari mana Gus? Mulai dari peduli, baca APBD, lihat proyek di sekitar rumahmu, dan tanya, kenapa ini penting? Ikut forum-forum daerah, bukan konten edukatif, atau ajak teman-teman diskusi. Kritis itu keren, karena jadi generasi melek anggaran adalah langkah awal jadi generasi yang menentukan masa depan kita bersama. Bagus banget statementnya. Melek kritis anggaran itu keren, luar biasa Gus Soleh. Terakhir Gus Soleh, closing statement dari Gus Soleh terkait option pajak. Ini sebenarnya seperti apa sih Gus? Kita tidak bisa terus hidup dengan sistem anggaran tambal sulam, Mas. Uang rakyat harus dikelola secara adil, transparan, dan berdampak. Gen Z dan milenial punya kekuatan untuk mengubah arah kebijakan, bukan dari atas tapi dari bawah, dan kesadaran partisipasi sampai pengawasan, karena negara ini milik semua warga, dan setiap rupiah yang kalian bayarkan harus kembali untuk kehidupan yang lebih baik dan layak gitu Mas. Luar biasa loh. Terima kasih loh anyway Gus Soleh. Jadi kita semua harus terlibat ya Mawar. Cara paling sederhana apa? Cara paling sederhana ya kamu share aja episode podcast Suara Rakyat ini kemanapun supaya makin banyak yang tahu. Kalau ada yang ganjel soal anggaran daerah, kamu komen aja di bawah. Nanti biar langsung Gus Soleh respon. Dan kalau kamu belum klik tombol like sama subscribe ya kamu klik lah, karena akan masih banyak lagi informasi dari podcast Suara Rakyat yang berguna banget buat kamu. Terima kasih Gus Soleh udah mampir dan ngasih penjelasan yang luar biasa terkait option pajak. Founder pamit Empower dan Gus Soleh juga pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Have a good day.